Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Devi Pratiwi, mahasiswa dari Universitas Dian Nusantara. Di sini saya ingin membahas sedikit tentang paragraf. Di sini ada definisi paragraf. Pengertian yang berkaitan dengan paragraf sangat banyak. Dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tentang pengertian paragraf, yaitu bagian bab dalam suatu karangan atau biasanya mengandung satu ide pokok dan penulisannya dimulai dengan garis biru. Lalu ada kegunaan paragraf. Kegunaan paragraf yang utama adalah untuk menandai pembukaan topik yang baru atau pengembangan lebih lanjut topik sebelumnya atau yang baru. Kegunaan lain dari paragraf adalah untuk menambahkan hal-hal yang penting untuk memerinci apa yang diutarakan dalam paragraf terdahulu. Lalu ada macam-macam paragraf. Yang pertama ada narasi, yaitu paragraf yang menceritakan suatu kejadian atau peristiwa. Pola narasi secara sederhana berbentuk susunan dengan urutan awal, tengah, akhir. Paragraf narasi adalah paragraf yang menceritakan suatu peristiwa atau kejadian yang di dalamnya terdapat alur cerita, setting, tokoh, dan konflik tetapi tidak memiliki kalimat utama. Ciri-cirinya ada kejadian, ada pelaku, dan ada waktu kejadian. Lalu yang kedua ada deskripsi, yaitu paragraf yang menggambarkan suatu objek sehingga pembaca seakan bisa melihat, mendengar, atau merasa objek yang digambarkan itu. Objek yang dideskripsikan dapat berupa orang, benda, atau tempat. Lalu yang ketiga ada eksposisi, yaitu paragraf yang menginformasikan suatu teori, teknik, kiat, atau petunjuk sehingga orang-orang yang membacanya akan bertambah wawasannya. Ciri-cirinya ada informasi. Yang keempat, argumentasi. Paragraf yang mengemukakan suatu pendapat beserta alasannya. Ciri-cirinya ada pendapat dan ada alasannya. Lalu yang terakhir ada persuasi, yaitu paragraf yang mengajak, membujuk, atau mempengaruhi pembaca agar melakukan sesuatu. Ciri-cirinya ada bujukan atau ajakan untuk berbuat sesuatu. Berdasarkan letak kalimat utama. Yang pertama ada paragraf deduktif, yaitu paragraf yang dimulai dengan mengemukakan persoalan pokok atau kalimat topik, kemudian diikuti dengan kalimat-kalimat penjelas. Contohnya, kemauannya sulit untuk diikuti. Dalam rapat sebelumnya sudah diputuskan bahwa dana itu harus disimpan dulu. Yang kedua, paragraf induktif, yaitu paragraf yang dimulai dengan mengemukakan penjelasan-penjelasan, kemudian diakhiri dengan kalimat topik. Lalu yang terakhir ada paragraf campuran, yaitu paragraf yang dimulai dengan mengemukakan persoalan pokok atau kalimat topik, kemudian diikuti kalimat-kalimat penjelas, dan diakhiri dengan kalimat topik. Kalimat topik yang ada pada akhir paragraf merupakan penegasan dari awal paragraf. Oke, sekian dan terima kasih atas partisipasinya. Semoga presentasi ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai paragraf. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.